Mari kita mendoakan doa tahun refleksi KAJ 2021. Umat dimohon berdiri. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat, sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada misa pagi ini, sebelum berkat penutup, akan diadakan absolusi umum. Yesus Kristus Raja Sakti, Pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi.
pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu Prapaskah yang kelima itu dinamakan sebagai Minggu Sengsara, di mana kita disiapkan untuk menyongsong mulai dari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah, untuk merenungkan bersama-sama bagaimana peristiwa penyelamatan Tuhan yang diberikan seutuh-utuhnya dan setotal-totalnya bagi manusia. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menang atas kematian dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku,
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah membuang Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun hambaku hendaknya berada. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi.
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Sudah sarapan atau belum? Bubar aja yuk. Saya sudah sarapan tadi, terima kasih atas kemurah hatian umat yang memberikan kami sarapan sehingga bisa misa dengan keadaan yang sehat. Dan semoga Anda yang hadir di rumah ini, di rumah Tuhan ini, dan juga yang mengikuti misa secara online selalu diberikan berkat Tuhan dalam keadaan yang sehat. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan, minggu yang kita tapaki pada hari ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Itu disebut sebagai Minggu Sengsara. Tanda yang paling jelas adalah yang ada di hadapan Anda. Bagaimana segenap patung-patung, salib, Bunda Maria, dan lain sebagainya itu diselubungkan atau ditutup oleh kain ungu. Tentu saja bukan karena agar patung-patung itu tidak berdebu, tetapi memang pada minggu ini kita diajak untuk merenung dan sekaligus berkabung, melihat merasakan cinta Tuhan yang rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Warna ungu dalam tradisi gereja itu warna yang mengandung unsur duka cita, tetapi bukan duka cita yang putus asa, duka cita yang disertai dengan pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Maka setiap masa Prapaskah ataupun masa Advent, masa Tobat, warna liturgi yang kita gunakan adalah warna ungu. Itu katekese singkat mengenai Minggu Prapaskah kelima ini. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Anda. Salah satu devosi yang paling khas yang dilakukan oleh seluruh umat Katolik di dunia pada masa Prapaskah itu apa? Apa? Jalan salib. Dan kita semua juga umat paroki Lubang Buaya sedang berusaha untuk membangun taman jalan salib. Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda saya yakin sudah dibaptis sudah puluhan tahun ya, sudah dari masa kecil bahkan dari bayi sampai dengan dewasa sekarang ini. Katakan dengan lantang kepada saya, perhentian ke-7 isinya apa? Apa? Mungkin pertanyaan saya yang salah. Mulai lihat kiri kanan, ya. Kiri kanan ngelihat patung-patung ataupun lukisan jalan salib. Perhentian ke-11 apa? Jumlah perhentian dalam jalan salib ada berapa? Berapa? 15? Ada 14. Harusnya kita semua sudah hafal
apalagi gereja Kalvari yang menimba spiritualitas dari jalan salib. Saya kasih tahu ya cara menghafalnya dengan gampang. Peristiwa 3 atau perhentian 3, 7, 9, ingatlah momen bagaimana Yesus itu jatuh. Yesus jatuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Pinter anak-anak. 3, 7, 9 itu adalah Yesus jatuh ketiga kali. 4, 6, 8 Yesus itu suka berjumpa dengan para wanita. Maka wanita yang dijumpai pertama kali adalah siapa? Maria ibunya. Itu perhentian yang keempat. Perhentian keenam berarti berjumpa dengan Veronika yang mengusap wajahnya. Kedelapan, berjumpa dengan wanita-wanita yang menangisinya. 3, 7, 9 Yesus jatuh. 4, 6, 8 itu Yesus berjumpa dengan para wanita. Ingat, Yesus disalib itu dengan 2 paku. 2 paku kalau disatukan itu menjadi angka 11. Maka perhentian ke-11 berarti Yesus disalibkan. Mundur sebelum disalib, apa yang terjadi? Pakaian Yesus ditanggalkan. Maka peristiwa kalau kita melengkapi dari awal, yang nomor 1 itu apa? Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu yang kedua, Yesus memanggul salib. Ketiga tadi 3, 7, 9 itu apa? Yesus jatuh untuk pertama kalinya. 4, Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria ibunya. 5, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. 6, 4, 6, 8 wajah Yesus diusap oleh Veronika. 7, 3, 7, 9 Yesus jatuh untuk kedua kalinya. 8, 4, 6, 8 menghibur wanita yang menangisinya. 9, jatuh ketiga kalinya. Setelah jatuh ketiga kalinya, pakaian Yesus ditanggalkan. 11 tadi paku, Yesus disalibkan. Setelah disalibkan Yesus wafat disalib. Setelah wafat, Yesus diturunkan dari salib. Setelah diturunkan dari salib, Yesus dimakamkan. Sekarang sudah hafal? Ya, bagus, sudah hafal. Nanti pada bulan Mei saya akan bertanya seluruh peristiwa dalam Rosario ya. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, itu peristiwa jalan salib yang kita kenangkan. Minggu Sengsara ataupun yang akan kita lalui nanti Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah, itu berisi tentang bagaimana penderitaan yang berakhir di dalam kemuliaan. Hari ini, bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes itu kalau mau dirangkum ada 2 bab besar. Bab yang pertama itu tentang buku tanda-tanda. Yang kedua ini adalah buku kemuliaan. Bab 12 yang kita baca hari ini adalah perantara yang menjembatani antara buku yang pertama dengan buku yang kedua tersebut. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya tidak ingin berkhotbah panjang-panjang. Semoga yang pertama, di masa Prapaskah ini Anda tidak lupa untuk menghayati devosi jalan salib. Di situ terkandung makna yang begitu hebat, bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya realitas penderitaan. Saya merefleksikannya demikian, penderitaan tidak akan selesai, bahkan terasa semakin berat jika dijalankan dengan banyak keluhan. Namun penderitaan pelan-pelan akan selesai kalau dijalankan dalam bingkai iman, harapan, dan kasih. Kita akan menjadi kuat menopang penderitaan kalau kita tahu kepada siapa kita beriman. Lalu juga kita tahu apa di ujung dari penderitaan itu, harapan apa yang kita pegang. Tentu saja di balik penderitaan ada momen kebangkitan ataupun momen kemuliaan. Lalu yang ketiga adalah kasih.
Kita bisa berkorban sehabis-habisnya kalau kita memiliki dasar kasih yang kuat kepada siapa kita mencintai orang. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin di masa pandemi ini kita mendengar banyak jeritan penderitaan. Mari kita sebagai orang Katolik menjalani dan menapaki itu dalam bingkai iman, harapan, dan kasih. Ada meme yang menarik, ini mungkin cocok untuk orang-orang muda. Meme itu mengatakan demikian, kalau cowok bilang nggak apa-apa, itu artinya dia sedang memberikan ataupun melakukan sebuah pengorbanan. Kalau ada cowok lalu ditanya nggak apa-apa sayang, yakinlah cowok itu sedang memberikan atau sedang melakukan pengorbanan. Tetapi kalau cewek yang bilang nggak apa-apa sayang, hati-hati bahwa itu bukan sebuah pengorbanan, itu merupakan sebuah peringatan. Benar atau tidak? Silakan dijawab sendiri. Kita bisa mengukur berapa besar ataupun bagaimana kualitas cinta seseorang. Ukurlah dari bagaimana dia mampu berkorban untuk diri Anda. Semakin banyak dia berkorban untuk diri Anda, semakin dia mencintai Anda. Semakin banyak dia mengorbankan diri Anda, semakin dia tidak mencintai Anda. Mari di Minggu Prapaskah yang kelima ini, Minggu Sengsara, kita juga mau berkorban untuk mencintai, paling tidak mencintai orang-orang yang ada di sekitar Anda. Cintailah anak Anda, cintailah suami Anda, cintailah istri Anda, cintailah pastor paroki Anda yang penuh dengan berdosa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja dan negara, agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, berkatilah kami agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi arwah umat beriman, Bapak David Hutagalung, Dr. Stefanus Osok, Bapak Patri Sutrisno Rahman, Adik Gregory Rafael Paskalis, Ibu Suparmi, Bapak Cornelius von Teiseran, dan Antonius Arif Teiseran. Kami pasrahkan kepadamu ya Bapa arwah umat beriman ini kepadamu. Bukalah pintu kerahiman bagi mereka dan perkenankanlah mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi bersamamu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kesembuhan Ibu Veronica Suharmeini yang saat ini dirawat di rumah di RSCM dan sedang menghadapi masa kritis. Kami juga ingin menggantungkan seluruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ingin terbuka terhadap rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur kepada seorang umat atas berkat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus atas hari ulang tahun ke-18 bagi Margareta Adela Titis Berliandika dan ulang tahun ke-31 bagi Ricky Claudius Osok. Semoga pengalaman-pengalaman iman yang ditapaki oleh umat-Mu ini ya Tuhan semakin membawa rasa syukur dan sukacita dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui, agar hidup kami semakin serupa dengan hidup Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami bawa persembahan menuju altar suci. Roti dan anggur, lambang cinta kasihku. Bapa, terimalah persembahanku, tanda syukurku, niat suciku. Bapa, terimalah persembahanku, satukan dengan kurban putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu.
Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terutama gereja kami yang masih berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan. Sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Padaku belajar
Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, kesantapan jiwaku, sumber kekuatanku. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama,
berkat pengorbanan putramu yang kami rayakan pada hari ini, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan untuk beberapa pengumuman paroki. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Leander Wibowo Teiseran dari lingkungan Pondok Molek, Santo Yohanes Penginjil, dengan Lilian Julia Natania dari Paroki Keramat Gereja Hati Kudus. Misa harian dan sakramen pengakuan dosa. Misa harian diadakan pada setiap hari Jumat selama masa Prapaskah di Gereja Kalvari pukul 18.30 dan dilanjutkan dengan sakramen pengakuan dosa sampai dengan pukul 20.00. Sakramen pengampunan dosa lebih tepatnya. Webinar kesehatan. Tim kesehatan Kalvari bekerja sama dengan Komsos Kalvari akan mengadakan webinar kesehatan dengan topik Kupas Tuntas COVID-19 versus vaksinasi pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 19.30 melalui channel YouTube Komsos Kalvari. Panitia Paskah. Panitia Paskah mengadakan kegiatan pencarian dana berupa penjualan kaos, madu, gelang rosario, dan kopi Papua. Bagi umat yang ingin membeli dapat mengunjungi lapak panitia di area pintu keluar kanan dan kiri. Panitia juga membuka kesempatan bagi umat yang ingin memberikan ucapan selamat Paskah yang akan ditayangkan pada saat sebelum dan sesudah misa Pekan Suci. Syarat dan ketentuan dapat dilihat pada brosur yang sudah di-share kepada masing-masing ketua lingkungan. Ini pengumuman yang penting berikutnya. Saya akan membacakan jadwal Pekan Suci. Untuk Minggu Palma akan dilangsungkan 2 kali. Hari Minggu 28 Maret pukul 9 pagi dan 5 sore. Minggu Palma jam 9 pagi dan 5 sore. Kamis Putih, Kamis 1 April pukul 4 sore dan pukul 8 malam. Pukul 4 sore dan pukul 8 malam. Jumat Agung, tanggal 2 April, pukul 3 sore dan pukul 7 malam. 3 sore dan pukul 7 malam. Sabtu Vigili, tanggal 3 April, pukul 4 sore dan 8 malam. Minggu Paskah, tanggal 4 April, hanya 1 kali, pukul 9 pagi. Nanti bisa mencermati ataupun bertanya kepada sekretariat bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut. Semua misa akan dilaksanakan secara live streaming. Dan bagi umat yang mengikuti misa Minggu Palma secara online di rumah, dimohon untuk menyediakan daun palma di rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Setelah pengumuman ini, mari kita hening sejenak. Kita akan menerima absolusi umum. Absolusi umum ini, pengakuan dosa secara umum, itu dilaksanakan dalam situasi-situasi genting, terutama dalam situasi pandemi ini. Maka Kuskupan Agung Jakarta mengambil kebijakan untuk dilakukan absolusi umum. Maka sekarang marilah kita hening sejenak. Silakan Anda mengungkapkan doa secara pribadi, mengungkapkan dosa-dosa di hadapan Allah. Lalu kita nanti bersama-sama akan mengucapkan doa tobat dan menerima absolusi umum bersama-sama. Kita hening sejenak, ungkapkanlah segala kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Mari kita nyatakan doa tobat kita bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam wafat dan kebangkitan Putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja, Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka atas kuasa gereja yang diberikan kepada saya melepaskanmu dari segala dosa-dosamu dan membersihkanmu dari segala kesalahanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada hari ini, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, dan sanak saudara yang berjauhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Walaupun kami corona melanda dunia, Dia tetap Pembawa baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berrasa yang aman. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap Pembawa baik dan murah hati. Gereja kudusnya,